tarokahu kang tinggal sapa man ing khalqun masakotan ing kemasakotan. Ini masalah. Kalau ada seseorang yang mengkhawatirkan dirinya kalau tidak dicukur gundul, misalnya kalau saya tidak cukur gundul nanti rambutnya bisa nyangkut, misalnya gitu, berarti itu masakotan. Kalau masakot sunnah mengkodin sunataken lahu kodiman opo halkuhu nyukur roksun. Jadi dicukur habis, bukan dipotong. Wafarkuhu utawi nyigar rambut iku sunatun sunat. Jadi rambut kalau dibelah tengah misalnya, itu hukumnya juga sunat. Nabi juga pernah seperti itu. Jadi rambutnya tidak dibiarkan terserah mau menjulur, tidak, tapi diatur. Sebagian ke kiri, sebagian ke kanan misalnya, itu hukumnya sunat. Wanatfus sayyibi lan bubuti wan. Tadi disebutkan kalau kita sudah beruban disunatkan untuk disemir, dicat merah atau kuning tadi. Kalau dicabut bagaimana? Hukumnya di sini makruh. Jadi yukrahu natfus saibi. Lianahu krana teman sedune sayyib iku nurun nur. Jadi uban itu sebenarnya nur, cahaya. Dari jauh sudah kelihatan. Bahkan bisa menjadi tanda kalau sudah beruban, hidupnya sudah banyak makan asam garam. Itu tandanya. Bal qala balik dawuh sapa Imam Nawawi fil Majmu'i ing dalam kitab Majmu' walau kila ing dawuh walau kila. Tadi kan hukum pertama makruh mencabut uban. Tapi di sini dalam kitab Majmu' disebutkan walau kila lamun den ucapaken apa bi tahrimihi harame natfus sayyib lam yabud mongko ora adoh apa tahrim. Bahkan dalam kitab Majmu' disebutkan oleh Imam Nawawi, seandainya mencabut uban itu dihukumi haram, maka hukum tersebut tidak jauh dari kebenaran, artinya hampir mendekati kebenaran. Berarti seandainya makruh, itu makruhnya juga sudah makruh tahrim, sudah membahayakan. Tinggal niatnya saja. Kalau niatnya kurang baik, pasti sudah menimbulkan haram. Wa nasalan martelaken sapa Imam Syafi'i alaihi ing atase tahrim fil ummi ing dalam kitab Bahkan di sini Imam Syafi'i juga menyebutkan mencabut uban itu hukumnya haram dalam kitab Berarti untuk kitab yang lain tidak menghukumi haram. Wanatful lihyati lan bubuti jenggot, ini hukumnya juga makruh. Jadi tidak diperbolehkan, tidak sampai haram, tapi makruh juga. Isaron krono milihaken lil murudati maring sifat nom. Ini alasannya. Kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa mencabut jenggot itu dimakruhkan? Karena seakan-akan orang tersebut pingin menjadi tetap muda, murudah. Padahal semua berjalan sesuai dengan kodratnya. Tidak usah pingin muda. Kalau sudah tua ya tetap tua gitu aja. Watal yuha lan makruh mblonyai lihyah bil kibriti kelawan lirang. Ini kalau kita punya jenggot kemudian pengen dikatakan lebih tua, ini juga tidak diperbolehkan. Caranya dilumuri dengan belerang
Itu bisa menjadikan rambutnya nanti merah. Istijalan krono gigi lisuyu lisaihu khoti maring sifat tuwa. Jadi ingin seperti tetap muda tidak diperbolehkan. Sebaliknya yang muda kemudian jenggotnya diberi warna biar kelihatan tua, itu juga tidak diperbolehkan. Tapi sifatnya masih makruh, tidak sampai ke hukum haram. Wa tasfifuha lan bagi-bagi lihyah tokotan ing dalem sak pantan fauqa tokotin ing dalem sak ndure pantan kang weneh. Ini kalau punya jenggot yang banyak kemudian dipotong, ada yang tinggi, ada yang pendek. Seperti trundak, itu hukumnya juga yukrohu, tahsinan krono bagusaken. Waziyadatu lan nambahi fiha ing dalem lihyah, menambah juga tidak diperbolehkan. Wan naksulan ngurangi minha saking lihyah, biziyadati kelawan tambahan fisakril idharoini saking rambute ati-ati loro. Jadi jenggotnya ditambah dengan rambut yang ada di samping kiri kanan ini, jadi lebih panjang misalnya, itu tidak diperbolehkan. Minasodgo ini saking pilingan loro, jadi rambutnya diambilkan dari situ untuk menambah jenggot. Awahdi ba'dil idhari utong ngalap setengah ati-ati fi khalqi roksi ing dalam nyukur sirah, atau diambil dari sebagiannya. Kalau tadi ati-atinya dipotong kemudian disambungkan, kalau ini diambil sebagian kemudian ditempelkan ke lihyah. Caranya bagaimana saya nggak tahu. Itu juga tidak diperbolehkan. Sekarang kan banyak, misalnya wig yang dipasang kecil-kecil jadi rambutnya kelihatan menjadi panjang, itu juga banyak. Mungkin seperti itu cara pemasangannya, tapi ini semua dihukumi yukrohu. Wanatfu janibail anfaqoti lan bubuti arah-arah lorone rawes. Watarkuha lan tinggal natfun. Rawes itu bulu yang tumbuh di bawah bibir. Itu kalau dibiarkan atau dicabut hukumnya juga makruh. Kalau dicabut berarti seakan-akan kita tidak ridho dengan adanya rambut itu. Kalau dibiarkan seakan-akan kita tidak peduli dengan keadaan yang bersih. Saatan krono riwok-riwok, idharon krono mertelaaken likilatil mubalaghati maring kidike merduli binafsihi kelawan awak dewene man. Ini yang meninggalkan, menunjukkan dia tidak peduli dengan diri sendiri. Kalau dengan diri sendiri saja tidak peduli, apalagi dengan orang lain, kan malik seperti itu. Wan nadharu lan ningali fi bayadiha ing dalem putih lihyah wasawatiha lan irenge lihyah ijaban krono gumun. Kemudian kalau kita memperhatikan jenggot kita sendiri, apakah itu karena putihnya ataupun hitamnya, itu hukumnya juga makruh. Tidak sampai haram tapi makruh. Ijaban krono gawok waftikhoron lan gumedhe. Aula baksa utawa ora bahaya bitarki sabaliyahi
bitarki sabaliyati kelawan ninggal pucuk lorone bringos. Jadi kalau kumisnya ditinggalkan tadi kan disunatkan untuk dipotong sejajar dengan bibir, tapi kalau yang ini seandainya ujung kiri kanannya kumis itu dibiarkan, itu hukumnya la ba'sa. Jadi boleh. Berarti kumisnya nanti menjadi panjang. Wahuma utawi sabaliyah. Sabaliyah itu apa? Iku torofas saribi, arah-arah lorone bringos. Jadi maksudnya ujung kumis yang kiri dan kanan, namanya sabaliyah. Wa yukrahu lan den makruhaken bila udrin kelawan tanpa udur apa almasyu lumaku fi naklin ing dalem sandal wahidin kang siji apa naklun. Makruh lagi kalau kita berjalan dengan satu sandal linnahyi krana anane penyegah asokiki kang sokeh apa nahyun. Jadi semua ini tingkah laku kita sehari-hari yang dihukumi ada makruh, ada yang disunatkan, bahkan ada yang diharamkan. Ini masih makruh kalau kita menggunakan alas kaki cuma satu. Berarti dolim dengan kaki yang lain. Wal makna utai maknane fihi ing dalem masyun iku anna masyahu temen sedune lumakune man iku yahtalu dadi cacat. Apa masyun bidalika kelawan mengkono-mengkono naklin wahid. Itu alasannya, pengertiannya kenapa dihukumi makruh, karena orang yang melakukannya itu terlihat cacat. Kalau jalan kan tinggi sebelah, jadi tidak enak dipandang, misalnya seperti itu. Wakilalan dendakan opo lima dawuh lima, dan menurut Kil ada alasan khusus. Lima krono barang fihi kang tetep enggal masyun mintarkil adli, nyatane saking tinggal sifat adil bainar rijla ini ing dalem antarane sikil loro. Jadi dasar yang kedua karena orangnya tidak adil, dolim tadi. Yang satu dipakai alas, yang satu tidak dipakai. Wa kana lilan iku kaya dene sandal al khufu utawi muzah wa nahwuhu lan sepadane khuf. Jadi semua alas kaki kalau kita hanya menggunakan salah satu itu hukumnya makruh. Walinti alu lan nganggo sandal kok iman khalih ngadeg. Memakai sandal juga gitu. Kalau kita memakainya dalam keadaan berdiri aslinya dihukumi makruh. Linnahyi krana anane penyegah asohi kang sohe apa nahyun anhu saking intial. Jadi ada larangan-larangan. Mungkin takut nanti jatuh. Jadi harus berhati-hati. Duduk kemudian sandalnya dipakai baru berdiri, itu aturan yang asli, tapi tidak telaten. Walianahu lan krana teman kelakuan iku yuhsa den wedeni minhu saking intial apa sukutuhu tibane man. Ini alasan yang kedua. Yang pertama karena memang ada larangan seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kedua yuhsa minhu sukutu, dikhawatirkan orang yang memakai jatuh. Wa itolatul adbati lan dawaaken kucir wasaubi lan penganggo wal izari lan nyamping anil ka'bain saking polok loro. Ini juga makruh. Memanjangkan adbah. Adbah itu kalau kita pakai serban, serbannya masih ada yang tertinggal di belakang yang panjang, itu namanya adbah. Itu kalau panjang hukumnya juga makruh. Pakaian juga begitu. Izar, pakai sarung misalnya, itu juga dimakruhkan. Batasnya anil ka'bain. Jadi kalau sarung kita terletak di bawah polok,
itu hukumnya makruh asal niatnya bukan karena sombong. Lalil khuyalai ora krono gumedhe. Jadi tidak karena sombong, sebab memakai sarung di bawah polok itu merupakan adat orang Arab yang sifatnya sombong, makanya tidak diperbolehkan. Kalau yang di sini karena bukan adat, yang penting tidak memiliki perasaan sombong masih diperbolehkan, tapi makruh. Wa ilal menora lil khuyalai haruma monggo haram apa itolah, jadi memanjangkan adbah serbanya yang belakang panjang banget atau bajunya juga panjang dengan niat khuyala, itu hukumnya haram. Walubsul khosini utawi nganggo penganggo kang kasar ligoi gorodin krono tanpa sejo sar'iin kang bangsa sar'i apa gorot iku khilaful aula nulayani kautaman. Kemudian memakai pakaian yang tidak bagus kalau tidak punya tujuan syar'i itu khilaful aula, berarti kita diusahakan memakai pakaian yang bagus-bagus, jangan memakai pakaian yang tidak bagus. Tapi kalau ada tujuan syar'i, bahkan harus, misalnya punya suami, suaminya meninggal, itu namanya ngusut, baru harus memakai pakaian yang tidak bagus tadi. Wa yusannu lan den sunataken apa ayab da'a yen ngawiti sapa man biyaminihi kelawan tangan tengene man, lubsan saking arah nganggone, wa biasarihi lan kelawan tangan kang kiwa, khol'an saking arah nyopote. Kemudian kalau kita melakukan pekerjaan macam-macam termasuk memakai baju dan lain-lain, yang penting pekerjaan baik-baik itu kita gunakan dengan tangan yang kanan. Tapi kalau melepas, misalnya melepas baju, melepas sandal, itu didahului dengan yang kiri, itu hukumnya juga sunat. Wa yuhli'ah lan yen to nyopot sapa man na'laihi ing sandale man idza jalasa rikalane lungguh sapa man. Kalau duduk sandalnya dilepas, itu juga sunat. Wa yaj'alahuma lan yen to ndadekaken sapa man ing na'lain waraahu ing dalem burine man. Au bijambihi utawa sandinge man ilali udrin angin krono udur, boleh kalau karena udur. Wala yukrahu lan ora den mukraken apa irsalul adbati ngecolaken adba, wala adamuhu lan ora ngecolaken adba. Maksudnya kalau kita memakai serban dengan kuncir yang di belakang itu boleh dilepas dan juga boleh tidak menggunakan adba, berarti ini hukumnya mubah. Faslun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Acara Wassalamualaikum ini warahmatullahi dipersembahkan oleh wabarakatuh. Jamu Tetes Bio HSA.